Terwujudnya gencatan senjata di Gaza nampaknya masih jauh dari kenyataan. Pertemuan Trump dan Netanyahu di Gedung Putih justru membahas lebih jauh siasat pengusiran paksa dan pengosongan wilayah Gaza. Kita akan membahasnya dengan pengamat Timur Tengah, Hasibullah Satrawi. Selamat sore, Mas Hasibullah. Assalamualaikum. Selamat sore Mas Indra, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Hasibullah, sebenarnya kalau soal Palestina, Gaza ini ketika melihat apa yang dilakukan Netanyahu, apa yang dilakukan Donald Trump, semakin ke sini apakah publik kemudian melihat publik dunia ya, sepertinya dunia ini sudah nggak berdaya. Maafkan saya jika memulainya dengan agak skeptis, tapi dari apapun negara-negara di Eropa tidak ada yang tidak mendukung Palestina. Kita hampir tahu semuanya rata-rata mendukung. Hanya terlihat hanya Amerika dan Israel, kemungkinan besar seperti itu. Sepertinya apa lagi mau dilakukan? Alih-alih bicara soal gencatan senjata, malah yang dibahas adalah bagaimana mengusir warga Gaza dari tanahnya sendiri. Bagaimana Anda melihat konflik ini sampai sejauh ini? Ya, terima kasih Mas Indra. Yang pertama saya ingin menyampaikan kepada pemirsa kita di Metro TV bahwa memang perkembangannya sangat cepat, dan dalam rangka perkembangan yang sangat cepat itu ada hal-hal yang menurut saya ada perubahan-perubahan. Termasuk salah satunya saya sebelumnya di sini menyatakan bahwa pertemuan antara Trump dengan Netanyahu kemungkinan akan sangat menentukan bagi terjadinya gencatan senjata di hari Senin itu, Mas. Tapi ternyata setelah kejadian itu tidak terjadi karena memang sekali lagi perkembangannya begitu cepat. Perkembangan yang saya anggap begitu cepat itu, kalau kita optimistik berkaitan dengan gencatan senjata ini, maka tidak terlepas daripada pernyataan-pernyataan yang disampaikan ke media terutama oleh Trump. Kita lihat bagaimana Presiden Trump sebelum 7 Juli itu dengan diksi-diksi yang sangat meyakinkan, minggu depan sangat dekat gencatan senjata dan lain sebagainya. Tapi kita lihat bersama-sama ketika pertemuan itu terjadi, catatan saya pertemuan itu banyak hal yang kita bisa perhatikan, Mas. Salah satunya adalah desain pertemuannya yang jauh berbeda daripada dua pertemuan sebelumnya di bulan Februari dan bulan April, yang menurut saya memang sangat lebih informal, gala dinner, dan mungkin juga walaupun nggak ada makanannya, dan pesan-pesan besar itu disampaikan di situ. Dan menurut saya juga salah satunya berkaitan dengan katakanlah isu usir paksa. Tentu kalau berkaitan dengan usir paksa, Mas Indra, sikap dunia, sikap kita adalah mengecam. Dan kalau dibandingkan dengan dua pertemuan sebelumnya, sebenarnya Trump sendiri sudah mengalami perubahan. Bukan hanya pernyataan, tapi menurut saya ada perubahan nilai yang sudah mulai berubah dalam diri Trump. Kalau dalam dua pertemuan, dia langsung begitu strong, kita akan evakuasi orang-orang Gaza, kita akan kuasai Gaza. Tapi di pertemuan ketiga, Trump tidak menyatakan itu. Justru secara pesan, itu pertanyaan itu dipersilahkan kepada Bibi untuk menjawab, dan Bibi memberikan pernyataan yang sebenarnya saya melihat Bibi ini adalah kayak orang yang sedang mengejar proyek, ingin deal. Jadi bahasa tubuhnya adalah bahasa yang dia berkebutuhan besar sekali kepada Trump, dan mohon maaf, untuk bisa meyakinkan Trump, dia melakukan hal-hal yang kadang-kadang dalam bahasa orang timur mungkin dikatakan norak, seperti memberikan usulan untuk Nobel perdamaian di depan dia. Itu cara-cara lobby yang bagi saya itu mencerminkan sebenarnya Bibi sendiri, Israel sendiri agak ketar-ketir berhadapan dengan Trump yang tidak terlalu bisa diduga. Dan saya melihat dari sisi pernyataan, termasuk soal usir paksa, itu Ya. justru muncul dari Bibi yang sebenarnya Trump sendiri saya melihat sikapnya jauh lebih berubah, jauh lebih baik dibanding dua pertemuan sebelumnya. Karena kalau dua pertemuan sebelumnya dia begitu tegas, dia begitu keras mengatakan bahwa kita akan kuasai Gaza dan kita akan ungsikan warganya keluar. Tapi semenjak Maksudnya pertemuan perubahan dengan itu apakah Trump menjadi tidak setuju usir paksa? Anda membacanya, Mas Mas, Hasib? kalau kita amatin ya pertemuan terakhir termasuk di tanggal 7 dan tanggal 8, sebenarnya ada kayak semacam hubungan keketiran di antara Trump dengan Netanyahu yang coba ingin dibungkus lewat seakan-akan mereka kompak ya.
Itu sebenarnya kalau kita ikutin dari awal beda sekali. Yang pertama, Trump ini memang kepentingannya saya selalu sampaikan adalah satu dia ingin punya ambisi mendapatkan Nobel perdamaian, dan yang kedua dengan genjatan persenjataan dengan genjatan senjata dia ingin memenuhi janji dalam negeri sebagai tokoh yang menghentikan perang, dan yang ketiga ini yang paling penting, dia menjadi arsitek dari desain Timur Tengah baru yang tidak hanya soal Gaza, tapi ini hanya juga soal Iran, ini juga soal Arab Saudi, soal Oh, negara-negara lain yang akan bekerja sama dengan Israel. Nah, saya melihat di situ letak perbedaannya dengan Netanyahu yang masih kolot cara berpikirnya. Dia tetap tidak bisa move on dari Gaza. Dia tidak punya bahan lebih untuk bisa bernego dengan Trump untuk mewujudkan ambisi-ambisi Trump. Karena itu cara dia melobi adalah cara-cara yang saya bilang tadi kurang elegan. Jadi hmm. eh, memberi sekali lagi kurang elegan bagi pandangan umum, walaupun mungkin Trump merasa senang dengan diusulkan begitu. Tapi saya lihat beberapa pembahasan perbedaannya cukup tajam. Soal Iran misalkan, itu Hmm. jelas betapa Netanyahu apa namanya Trump mengatakan sebentar lagi kita akan apa namanya berunding dengan Iran. Bahkan nanya ke Witkoff, kapan Witkoff? Witkoff menyampaikan bahwa mungkin minggu depan atau lewat sedikit. Tapi kita lihat Oke. Bibi, dia tetap Hmm. dengan pernyataan bahwa ya Iran adalah ancaman dan apa namanya harus kita selesaikan. Nah, oleh karena Mas itu Hasib, Mas Indra, saya potong dulu Mas Hasib. ya, Oke, saya potong dulu. Oke, ada namanya dinamika politik yang begitu kompleks dan rumit tadi ya sebenarnya yang Anda jelaskan dan lain sebagainya. Tapi kita kalau bicara sudut pandang tentang korban dalam hal ini adalah masyarakat Palestina, masyarakat Gaza. Kalau memang Donald Trump pada intinya ingin mengejar bagaimana itu mendapatkan Nobel perdamaian dan lain sebagainya menjadi desain dari Timur Tengah baru dan lain sebagainya. Sebenarnya kan mudah sekali, Mahkamah Internasional sudah mengeluarkan bahwa Netanyahu bisa ditangkap. Yang kedua, kemudian negara-negara Eropa kalau memang mereka kompak dan demo-demonya luar biasa di negara masing-masing, mereka bisa melakukan pemblokiran apapun secara ekonomi, secara militer terhadap Israel. Dan apa yang dilakukan Amerika tadi disebutkan masih terus memasok senjata kepada Israel, bisa saja dihentikan juga. Artinya sesimpel itu. Ini sebenarnya apakah memang terlalu dibuat rumit sebenarnya sehingga untuk menghentikan eh, Netanyahu ini seperti sebegitu sulitnya kah? Atau memang sebenarnya mereka semua ini pura-pura saja yang seolah-olah mengecam Netanyahu ini? ya, jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang politik Amerika, ini kan sebenarnya bisa kita baca kesulitan yang lebih parah dulu dihadapi oleh Joe Biden dengan Harris. Yang saya sebut cara Bibi seperti ini itu sebagai siasat pasir isap. Pasir isap itu adalah semakin orang bergerak, maka dia akan semakin tenggelam. Nah, saya melihat Trump sekarang walaupun tidak separah dan sekompleks apa namanya Joe Biden waktu itu mengalami juga begitu. Dia tidak bisa langsung dengan tegas dan apa namanya tanpa aling-aling kata orang Indonesia untuk menampakkan apa yang diinginkan kepada Bibi, karena itu berkaitan dengan pendukung, itu berkaitan dengan orang-orang yang berpengaruh. Ingat ya, Mas Trump, Mas apa namanya Indra, kalau kita lihat di pertemuan hari Senin, itu kan ada empat pembicara sebenarnya, yaitu Trump sendiri, ada Bibi, ada dubes AS di Israel, dan ada Witkoff. Nah, coba kita lihat kenapa kok seorang dubes Amerika di Israel itu hadir di situ. Kan sebenarnya memang itu salah satu jembatan yang selama ini digunakan oleh Netanyahu untuk membangun hubungan yang begitu kuat dengan Trump. Dan jangan lupa Trump salah Ya. satunya langsung ngambil keputusan untuk intervensi Iran, menyerang langsung Iran pada tanggal-tanggal 2 Juni. Saya menyebutnya setelah Huckabee itu menggunakan pendekatan gaya abad pertengahan dengan bahasa-bahasanya abad pertengahan yang puja-puji Trump. Wahai tuanku, Anda orang yang paling hebat, berpengaruh, ini kesempatan, bla bla bla. Dan kita lihat pernyataan Trump waktu itu, ini orang yang sangat baik dan apa yang disampaikan perlu diperhatikan. Nggak lama setelah itu, Trump mengambil keputusan untuk melakukan serangan langsung ke Iran, ya.
fasilitas Saya nuklinya. coba Jadi melihat ya posisi Trump seperti yang Anda gambarkan tadi, artinya sebenarnya tidak setuju banget 100% dengan Netanyahu. Maksudnya kurang lebih seperti itu ya, berarti ada kepentingan lain yang perlu dijaga. Kalau melihat seperti ini misalnya, dan saya membandingkan bagaimana Amerika suka cawe-cawe terhadap negara lain di Irak misalnya, lalu pernah terjadi juga di beberapa negara lain di Timur Tengah. Kalau memang masalahnya adalah Netanyahu, walaupun Israelnya misalnya katakanlah Amerika membutuhkan Israel, tapi masalahnya adalah Netanyahu, kan kita sering sekali melihat bahwa Amerika ini mudah sekali mengobok-obok politik dalam negeri negara lain. Kalau misalnya kemudian dia kendalanya adalah Netanyahu, bisa dengan mudah dilakukan oleh Trump, mengganti Netanyahu seperti seperti Amerika mengganti Saddam Hussein di Irak. Artinya persoalannya apakah sekompleks ini begitu, Mas Hasib ya, kepada publik yang awam ketika melihat korban terus berjatuhan di Gaza, anak-anak, tenaga medis, jurnalis, dan lain sebagainya. Mas Indra, sebenarnya Netanyahu ini kalau dalam bahasanya Trump tetap menjadi simbol yang sangat penting bagi kepentingan-kepentingan lobi Yahudi di Amerika, karena seperti dinyatakan Trump, dia adalah Perdana Menteri di zaman perang. Dan perangnya tidak tanggung-tanggung, itu peristiwa yang paling menyakitkan bagi Israel pada 7 Oktober 2023 itu. Dan tokohnya adalah seorang bernama Netanyahu itu. Nah, oleh karena itu sebenarnya pada level aktor memang mungkin nggak langsung mengubah, tapi cara intervensi yang disebut Mas Indra tadi, cara mengobok-obok itu dilakukan oleh Trump. Jangan lupa sebelum Netanyahu berangkat dengan begitu optimis ya. Waktu itu Netanyahu mengatakan kita akan kejar gencatan senjata apapun harganya. Walaupun sudah catatan Hamas sebelum berangkat sudah dikatakan ditolak, tapi dia tetap kirim utusan ke Qatar untuk sebuah perundingan. Sekali lagi dia sangat termotivasi untuk mencapai gencatan senjata. Dan kenapa bisa lakukan itu? Saya melihat karena yang dikatakan Mas Indra tadi, cara ngobok-ngobok yang dilakukan oleh Trump yaitu dengan melakukan intervensi hukum. Coba bayangkan, Netanyahu atau Israel diminta oleh Trump untuk tidak melanjutkan proses hukum Netanyahu. Nah, saya melihat kalau kita lakukan analisis wacana, semua yang berkembang di meja makan malam waktu itu, ya, tanggal 6 itu, tanggal 7 itu semua isu-isu penting. Tapi yang tidak mengulang, yang tidak dikuatkan adalah soal bagaimana proses hukum dan politik Netanyahu. Saya menduga secara samar-samar, Mas Indra, kalau akhirnya ini tidak deal, jangan-jangan bukan soal harga atau syarat yang dimintakan oleh Netanyahu yang sebenarnya masih bisa dinegosiasikan, tapi soal intervensi tadi yang tidak menguat dari sisi Trump, yaitu bahwa Netanyahu akan selamat secara hukum dari proses hukum di Israel. Ini yang saya lihat tidak terulang. Di meja makan malam tidak terulang sama sekali. Sampai sekarang belum terulang. Padahal sebelum Bibi berangkat, sebelum berangkat ke AS, Trump pernah nyatakan itu, jangan lanjutkan proses hukum kepada Bibi, dan saya melihat inilah konteks Bibi kemudian begitu semangat untuk mencapai gencatan senjata. Kalaulah kemudian dalam pertemuan itu, karena ini menjadi syarat yang diajukan Netanyahu kalau mau terjadi gencatan senjata yang tadi disampaikan diinginkan oleh Trump begitu, Amerika Serikat begitu ya, terwujud misalnya, apa yang bisa dilakukan dunia terkait usir paksa terhadap warga Gaza ini? Mas Indra, dalam kecamuk emosi, kemudian mungkin juga duka lara yang kita lihat bukan hanya bangsa-bangsa tertentu berkaitan dengan Gaza, menurut saya kita tetap harus jernih melihat peta dan keadaan yang ada. Jangan terlalu emosional dalam pengertian kehilangan rasionalitas. Sebenarnya soal Gaza ini kan jelas soal petanya di negara-negara barat sendiri, yang selalu saya bilang bahkan negara-negara Eropa sekarang itu banyak yang sudah mendukung kepada Palestina. Katakan Perancis, bahkan Inggris terakhir didorong begitu kuat oleh Perancis agar segera mengakui Palestina dan mengecam apa yang terjadi di Gaza. Jadi sebenarnya ada kacamata kemanusiaan, ada cara pandang kemanusiaan yang masih hidup dan jernih. Termasuk juga kita lihat Spanyol, kita lihat katakanlah Norwegia, kita lihat banyak lagi negara lain yang sekarang berada di baris terdepan dalam membela realitas kemanusiaan di Gaza yang dicabik-cabik oleh seorang Netanyahu dan kelompok
kerasnya itu. Jadi menurut saya ini adalah realitas yang harus kita akui, jangan langsung kemudian dianggap seakan-akan mati semua. Sebenarnya yang mati ini adalah saya lihat Netanyahu dengan tim kecilnya, dan bahkan Trump sendiri dia mengatakan Gaza sekarang sudah sangat tragis. Itu berapa kali dia sampaikan. Kenapa harus gencatan senjata? Karena bagi Trump adalah Gaza sudah sangat tragis. Begitu banyak Ya, ya. orang meninggal. Saya rasa di bagian itu adalah benar, karena itu Baik. minimal dinyatakan dan kita dukung untuk dia terus dalam kemanusiaan itu. Sekarang Oke. kalau memang belum terjadi, kita harapkan Trump betul-betul mengambil tindakan lebih keras. Kalau dulu Joe Biden menangguhkan pengiriman senjata, menurut saya Bibi harus diperlakukan juga dengan begitu. Kita Baik. harap Trump menangguhkan senjata ke Israel agar Israel tidak terus membunuh warga Gaza dan Palestina. Baik, kita cukupkan sampai sini. Nanti kita akan lanjutkan. Memang kita tidak akan bisa cukup panjang lagi, tidak bisa cukup selesai membahas soal penderitaan masyarakat Palestina dan masyarakat Gaza tentu saja ya. Tapi terima kasih atas waktu Anda di Metro hari ini. Untuk kali ini terima kasih Mas Hasibullah Satrawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.